Yang membantu saya mulai dari nol untuk Anis Merah ini kan sesuatu yang baru bagi saya. Dicas dengan temannya baru talent itu bisa lama. Tapi kalau hanya talent di rumah tanpa sebelumnya dicas itu biasanya maksimal 5-7 menit dia sudah turun lagi beratnya, tinggal ngeplong. Pilihan namanya siapa ini? Saya Yoyon. Pak Yoyon. Terus kenapa kok dinamakan Sopo Ngiro? Ya berawalnya ini mungkin kebetulan atau berkah atau gimana. Jadi waktu itu kepikiran ya Sopo Ngiro. Sopo Ngiro itu kalau bahasa Indonesianya ya siapa tahu. Nah, siapa tahu bisa
bisa jalan di gantangan targetnya. Tapi alhamdulillah 3 minggu di rumah saya berkat bimbingan teman satu kru saya, Mas Tito dengan Anis Merah Sumantri itu lebih dulu terjun di Anis Merah, dan saya tiap hari atau mungkin kayak minum obat seminggu 3 kali saya WA terus gimana cara merawatnya. Jadi ada teman sharing untuk sehari-hari ya Pak ya? Ya, kebetulan teman satu komunitas Sajang BC itu yang membantu saya mulai dari nol untuk Anis Merah ini kan sesuatu yang baru bagi saya. Terus kan ini dapat burungnya baru 3 mingguan ya Pak ya? Iya. Terus gimana sensasinya main Anis Merah itu gimana? Kalau kata orang-orang kebanyakan untuk sementara permainan burung yang tes kejujuran ya Anis Merah ini. Karena nggak semua orang bisa gitu ya? Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, karena sama lihat di gantangan yang kelas burung tanpa disuruh non teriak semuanya sudah non teriak, itu hanya Anis Merah. Karena begitu ada satu teriakan dia pasti jadi bulan-bulanan orang segantangan mungkin, karena memang burung ini setelah ya belum 1 bulan saya merawat itu memang membelajari kita untuk pertama disiplin, kedua ya jujur itu. Karena event baru 3-4 kali saya ikut event itu memang seumpama ada tembakan, ada sebuah lagu yang kasar-kasar itu kalau dia belum teler itu jadi penilaian kedua. Jadi telernya itu awal sampai akhir itu menurut saya jadi kunci. Setelah ada burung yang teler di sampingnya awal sampai akhir juga baru membandingkan lagu. Setahu saya yang masih awam ini seperti itu. Kan kebanyakan orang tuh yang main Anis Merah itu orang-orang yang sabar. Banyak orang yang menyebut itu Anis Merah itu sulit. Nah, untuk rawatan Sopongiro ini bagaimana? Kalau Sopongiro ini pagi wajib embun. Pagi wajib embun, setelah embun karena saya juga punya kesibukan, mungkin nanti sekitar jam 7 atau setengah 8 maksimal itu sudah masuk rumah. Setelah masuk rumah dikasih jangkrik, kalau ini jangkriknya 2 tiap pagi, dan itu pun sesuai bimbing teman saya ini yang bimbing saya. Memang Anis Merah itu minimal harus punya 3 tempat yang setiap hari digunakan untuk ngantuk. Jadi tempat embun beda, tempat angin beda, tempat nganginkan beda. Nanti untuk tempat parkir kalau orang bilang itu, kalau orang Anis bilang, saya juga masih banyak belajar ini, kalau salah mohon maaf, itu memang harus punya tempat yang tidak putus aliran anginnya. Dalam artian bisa di dalam rumah, di atas jeblay angin-angin, mungkin di pintu. Nah, itu yang saya terima itu pembelajarannya seperti itu. Jadi itu memang sangat membantu. Pertama 2 hari di rumah saya bingung Mas, karena saya terbiasa dengan burung-burung selain Anis yang berakbur masalahnya. Ini juga bingung pertama, saya taruh sana. Ternyata kita harus mempelajari. Ditaruh di sini enjoy, berarti tiap hari juga harus di situ. Setelah mandi di sini, berarti di situ. Tempat parkir siang ditaruh di tempat A katakanlah, kurang gacor mungkin. Kita harus cari tempat lagi yang memang anginnya itu terus ada sirkulasi. Jadi untuk penaruhan itu disesuaikan kenyamanannya itu ya? Iya, dicari nyamannya lah kalau bilang. Terus untuk kan biasanya dikasih buah gitu, itu buahnya selang-seling apa aja? Ya kalau buah yang selama ini saya sharing-sharing itu yang wajib itu ya H-3 itu apel wajib. Apel wajib. Ya. Apelnya apel merah atau apel yang kecil itu yang asam gitu?
apel Fuji mas. Oh, apel Fuji. Apel Fuji itu teksturnya nggak terlalu keras, jadi burung enak makannya. Terus untuk mandinya itu gimana? Kalau mandi, lah itu tadi yang saya katakan belajar disiplin. Untuk mandi ini pokoknya bar maghrib sebelum isya. Itu tiap hari? Tiap hari. Untuk penjemuran itu pakai nggak? Penjemuran maksimal 15 menit itu kalau kena matahari pagi. Kalau tidak matahari pagi jangan sampai. Ya karena Ya. rawan-rawan katarak gitu ya? Ya, Anis merah ya, itu. Jadi 15 menit itu sudah maksimal, tapi nggak matahari secara langsung. Cuma hangat gitu Ya, aja. hangat. Soalnya tipenya kan tipe dingin. Terus untuk harian itu EF-nya cuma jangkrik berapa ini? Jangkrik cuma pagi 2 mas. Jadi sore nggak pakai itu? Udah nggak pakai. Terus saat mau lomba ini, saat mau lomba apel kasih Hamin 3 apel. Terus? Nanti Hamin 2-nya kita lihat kotorannya mas. Kalau kotoran itu sudah kering berarti pakai kates. Kalau kotoran itu masih agak ada beceknya itu pakai pil untuk Hamin 2-nya. untuk pendongkrak berai itu pakai kroto atau tidak? Tidak pakai sama sekali mas. Untuk hari H ini ada kalau kepercayaan atau gimana, tapi yang jelas untuk hari H pakai cacing mas. Tapi bukan cacing yang beli, bukan. Kalau orang bilang cacing gelang atau cacing yang kita dapat dari bawah pohon pisang di rumah itu. Oh, yang warnanya merah-merah itu? Iya, kecil itu cari yang jangan terlalu panjang atau terlalu keras. Jadi yang lunak itu nanti dipotong separuh, dikasihkan itu untuk hari H pagi. Itu berapa ekor tuh? Setengah mas, setengah. Cuma setengah? Iya, setengah. Kan ini perawatannya termasuk simpel. Iya. Terus awal mula dapet Sopo Ngiro ini bagaimana ceritanya? Nah ini kan berkah Idul Fitri juga bisa. Jadi waktu saya halal bihalal di rumahnya Mas Tito itu ada teman satu komunitas, dia beli anis ini, Sopo Ngiro ini. Nah saya punya murai batu burdan mas, gembung lah itu. Iya. Nah, dia itu hobinya lebih ke gembung itu. Nah setelah cuma candaan akhirnya hari itu juga deal. Nah akhirnya murai batu saya dibawa, saya dihibai anis merah. Seperti itu. Jadi asalnya itu juga berkah lebaran mungkin ya. Berkah lebaran ya. Terus berarti kalau dinominalkan itu berapa? Nggak enak mas, pokoknya intinya ya standar burung rumahan lah, rumahan bunyi lah. Iya ya. Terus untuk setelah lomba ini biasanya kan anis merah ada yang birainya masih tinggi. Nah itu penanganannya gimana ini untuk Sopo Ngiro? Ya, kalau untuk Sopo Ngiro setelah lomba sampai rumah kita buka kerodongnya 15-30 menit sampai dia makan pur atau makan buahnya. Setelah dia makan kita mandikan mas. Tapi biasanya setelah mandi itu dia makin menjadi. Nah itu kalau dia semakin menjadi kita tunggu saja. Pertama saya juga bingung, sampai rumah kok malah seperti ini. Nah, takutnya kalau burung-burung lain kan jadi OB atau gimana. Dan ternyata saya tanya Mas Tito, nggak apa-apa, wajar, karena sesi dalam lomba kan nggak semua kita ikuti juga, karena kadang ada kesibukan lain, A, B, mungkin hanya ambil A, atau sampai C kita hanya ambil AB, nah itu mungkin masih ada sisa birahi. Dan yang jadi patokan kalau dia telernya itu dicas dengan temannya baru teler, itu bisa lama. Tapi kalau hanya teler di rumah tanpa sebelumnya dicas, itu biasanya maksimal 5-7 menit dia sudah turun lagi birahinya, tinggal ngeplong-ngeplong. Terus untuk berikutnya ini mau digaskan lagi kemana? Nah,
Kalau itu ya nanti saya ngikut Mas itu Mas, karena untuk setting lapangan terus terang saya masih nol. Jadi tiap sampai di tangan itu juga Mas Tito saya hanya di belakangnya mulai belajar. Karena kan untuk Anis Merah ini kan komunitas kebanyakan pemainnya. Jadi kalau belum paham betul ngecas gimana, nanti sebelum naik gimana, itu takutnya nggak enak sama temennya Mas. Karena untuk Anis Merah ketika dicas ada yang bunyi atau teler, nah itu nggak boleh. Jadi harus bawa semprotan kecil, disemprot kakinya biar turun lagi. Nah, berarti untuk pengondisian di lapangan ya, itu masih banyak belajar lagi. Iya, ya? belajar lagi. Jadi nanti untuk teman satu komunitas Sajang BC ini mau main kemana, insya Allah saya siap. Mungkin dalam waktu dekat ada Blitar Vagansa, itu kita kesana. Ya nanti kita tunggu kehadiran Sopo Ngiro. Ya, Kan banyak orang-orang yang belum tahu Sopo Ngiro ini burung mana ini kan? Ya, termasuk burung pendatang baru. Ya, sudah masih... bikin geger di gantangan-gantangan di komunitas Anis Merah ini Mas. Iya, masih 3 mingguan Mas, dan memang untuk Anis Merah kan kelasnya tidak semua gantangan ada. Jadi keluarnya hanya mungkin di launching gantangan atau seperti hari ini cup itu kan masih terbatas kelasnya. Ya mungkin itu yang saya juga masih banyak saudara, banyak teman-teman Anis Merah Kediri juga. Jadi saya semakin lebih mengenal karakter Anis Merah dan saya tambah saudara.